wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Zasariakis dari kelompok 1. Saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan atau menceritakan kisah hidup dari Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dipanggil B.J. Habibie. Bernama lengkap Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie, dengan nama populer B.J. Habibie, lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Sebelum lahir menjadi orang yang berpengaruh bagi Indonesia, Habibie mengawali pendidikan formal dari SD Parepare, kemudian melanjutkan di SMP 5 Bandung, dan juga pernah mengenyam pendidikan di SMA Kadam. Tahun 1954 melanjutkan perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Karena kepintaran dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama dengan teman-temannya yang lain. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya, R.A. Mariti Sukawarto. Pusatnya belajar di Jerman karena petua Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi dirgantara saat Indonesia masih berkembang saat itu. B.J. Habibie akhirnya memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rheinland-Westfalen Region Hochschule, Jerman pada tahun 1950. Menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Dari sini, B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi tidak heran ia dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena karyanya yang luar biasa. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Bauhof, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawali dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya dalam bidang industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember tahun 1990. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dari tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai 20 Oktober tahun 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden kedua, menjabat sejak 14 Maret tahun 1998 hingga 21 Mei tahun 1998 dalam kabinet pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Perjalanan hidup Habibie tidak bisa dilepaskan dari kisah hidupnya dengan sang istri. Habibie mulai mengenal Ainun saat berusia 12 tahun. Saat itu mereka masih bersekolah. Habibie sering dijodoh-jodohkan oleh Ainun, namun dia tak tertarik pada Ainun saat ini.
keduanya sama-sama tertarik, akhirnya berpacaran. Kedekatan keduanya membuat Habibie yakin dengan Ainun. Habibie secara resmi menikah dengan Ainun pada 12 Mei tahun 1962. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua putra, yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Habibie dan Ainun saling mendukung pada masa-masa sulit. Saat Habibie mendapat masalah pada masa kepemimpinan Soeharto dan saat Ainun divonis kanker ovaris. Kebahagiaan mereka kembali diuji saat Ainun meninggal dunia pada Mei 2010. Bahkan selama Ainun dirawat di Jerman, Habibie sangat setia mendampingi. Hingga akhir hayatnya, Habibie masih terus setia dengan Ainun. Dengan cara mendoakan dan selalu mengunjungi makam Ainun dengan membawa bunga sedap malam, bunga kesukaan Ainun. Bahkan Habibie selalu menaruh hijab Ainun di bawah bantalan setiap. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September tahun 2019 pukul 18.05 WIB karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September tahun 2019. Sehari sebelum dimakamkan, jenazah B.J. Habibie dibawa ke RSPAD menuju ke kediaman Habibie Ainun di Jalan Parta Kuningan 13 Blok N15 atau 7 nomor 5, kawasan Parta Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Slot 120 pada tanggal 19 September 2019 pukul 14 WIB. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia yang pertama dikukuhkan di Taman Makam Pahlawan di Ibu Kota Jakarta. Sementara Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid dimakamkan di Jawa Timur, sedangkan Presiden Soeharto dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengucapkan bela sungkawa setelah Habibie meninggal dunia. Dalam akun Twitternya, ia mengucapkan pernyataan berduka cita kepada rakyat Indonesia atas kepergian Habibie. Habibie menjabat pada periode 1998 sampai 1999 atau di periode pertama jabatan Mahathir. Kepada awak media, seusai menghadiri acara makan malam dalam perayaan 35 tahun Universitas Udinaris seperti yang diikuti Bestar, Mahathir mengaku sangat sedih. Banyak perjalanan yang bisa kita ambil dari kisah hidup atau biografi B.J. Habibie. Meskipun masa jabatan Presiden B.J. Habibie sangat singkat, namun ia adalah salah satu tokoh bangsa Indonesia yang membawa spirit kebangsaan dan perubahan bagi bangsa Indonesia secara intelektual. Masa jabatan kepresidenan jatuhnya Presiden Soeharto. Gerakan reformasi yang terjadi pada 20 tahun lalu mendapatkan momentumnya dengan mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998 setelah mendapat desakan massa terutama mahasiswa yang menginginkan pergantian kepresidenan nasional. Dalam pidato pengunduran dirinya, Soeharto mengakui bahwa dia menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Bacharuddin Yusuf Habibie berdasarkan aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi saat itu memang tidak menguntungkan Soeharto. Tuntutan reformasi masyarakat yang diwakili melalui aksi mahasiswa mencapai puncaknya saat mahasiswa menguasai gedung DPR MPR pada 18 Mei 1998. Setelah mahasiswa menguasai DPR MPR, pimpinan DPR MPR yang diketuai Harmoko kemudian meminta Soeharto untuk mundur. Ini tentu saja sebuah ironi, mengingat Harmoko yang merupakan ketua umum Golkar adalah orang yang bertanggung jawab dalam pencalonan kembali Soeharto.
Setelah menang pemilu 1997, Golkar juga yang menjadi pelopor dalam mengusung Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya dalam masa bakti 1998 sampai 2003. Pernyataan Harmoko pada 18 Mei 1998 itu tentu saja mendapat penentangan sejumlah pihak. Menteri Pertahanan Keamanan yang juga Panglima Abri Wirato misalnya yang menganggap pernyataan Harmoko bersama Ismail Hasan, Materium, Syarwan Hamid, Abdul Ghafur, dan Fatima Ahmad itu sebagai sikap individu dan bukan lembaga. Meski begitu, Soeharto terus mencermati perkembangan politik yang terjadi. Pada 18 Mei 1998 malam, sekitar pukul 9:30, dia menerima laporan perkembangan dari 4 menteri koordinator. Saat itu ada wawancara agar diperlukan orang yang terpilih tidak malu. Namun belum sempat wacana itu muncul, Soeharto mengatakan, "Urusan kabinet adalah urusan saya." Para Menko itu heran karena Soeharto sudah tahu hingga tidak ada yang berani membicarakan wacana itu. Kemudian esok harinya, 19 Mei 1998, Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat di kediamannya, Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Usai pertemuan yang juga dihindari tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid itu, Soeharto menyatakan bahwa dia akan melakukan reshuffle kabinet dan membentuk komite reformasi. Menurut Nurcholish, ide itu murni datang dari Soeharto. Tidak ada tokoh yang menyampaikan kepada Bapak Pembangun tersebut. Tokoh seperti Nurcholish dan Gus Dur pun menolak terlibat dalam komite reformasi. Di luar Cendana, penolakan juga disuarakan sejumlah tokoh, Amin Rais misalnya, yang mempermasalahkan kapan pemilu itu akan dilaksanakan. Menurut Amin, hal terpenting saat itu adalah mundurnya Soeharto, sehingga usulan komite reformasi dianggap hanya cara Soeharto mengulur waktu. Sore harinya, Soeharto mendapat laporan bahwa sejumlah ekonomi senior seperti Emil Salim dan Frans Seda beraksi negatif atas usulan komite reformasi itu. Penolakan itu membuat Soeharto semakin resah dan galau. Kegalauan Soeharto semakin bertambah pada 20 Mei 1998. Saat itu, 14 Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri di bawah koordinasi Menko Ekwen Ginanjar Kartisasmita menolak masuk ke dalam kabinet baru berhasil direshuffle atau Komite Reformasi. Tidak hanya itu, ke-14 menteri itu juga membuat pernyataan sikap melalui tulisan yang ditandatangani di gedung Bappenas. Dalam pernyataan tertulis itu, mereka bahwa secara tulis meminta Soeharto untuk mundur. Adapun 14 menteri yang menandatangani sebut saja deklarasi Bappenas itu. Secara urutan adalah Akbar Tanjung, KM Priyono, Ginanjar Kartisasmita, Gris Suseno, Adjono, Haryanto, Dadi Tirtipo, Justika S. Baharisaja, kemudian Kuntoro Matusubroto, Rasmadi Bambang Sumadjo, Rahadi Ramelan, Subekato Tajpardidaya, Senyoto Satromadoyo, Sumahadi MBA, TOLN Sambungaga, dan Kendri Aben. Soeharto baru membaca surat itu sekitar pukul 20.00 WIB. Sontak pertanyaan itu membuat Soeharto merasa terpukul. Dia merasa ide komitmen reformasi akan gagal. Soeharto tidak punya pilihan selain mundur. Soeharto kemudian memanggil Wapres B.J. Habibie untuk menginformasikan kemungkinan tersebut. Habibie diminta siap jika kekuasaan kepresidenan diserahkan Soeharto kepadanya.
Probo Sulistyo Adi Soeharto yang berada di kediaman Jalan Cendana malam itu mengungkapkan Soeharto pada malam itu terlihat gugup dan bimbang. Pak Harto gugup dan bimbang. Apakah Habibie siap dan bisa menerima penyerahan itu? Suasana bimbang ini baru sirna setelah Habibie menyatakan diri siap menerima jabatan presiden, ujarnya. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Soeharto pun memanggil ahli hukum tata negara Yusril Iza Mahendra, Mensesnek Sadillah Mursid, serta Panglima ABRI Wiranto. Soeharto berbulat hati menyerahkan kekuasaan kepada Habibie. Konsultasi mengenai prosesi penggantian kepemimpinan pun dilakukan. Kemudian sekitar pukul 23.20 WIB Yusril bertemu Amin Rais. Dalam pertemuan itu Yusril menyampaikan rencana Soeharto untuk mundur pada 21 Mei 1998 sekitar pukul 09.00 WIB. Dalam bahasa Amin, kata-kata yang disampaikan oleh Yusril itu di OLD Monmosroblat Asri Risnek, orang itu kemungkinan besar mundur. Pada Kamis dini hari itu pukul 01.30 WIB Amin Rais menggelar jumpa pers. Saat itu Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menyampaikan informasi disampaikan Yusril. Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru, ucap Amin. Nomor 2. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai 650 triliun rupiah untuk menelangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga diberlakukan khusus bagi mobil nasional dan membiayai program jaring pengaman nasional. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDRA dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Di tengah gonjang-ganjingnya situasi polhukam saat itu, pemerintah harus dengan cepat mengambil keputusan walau beresiko tinggi. Situasinya unpredictable waktu itu, keadaan Indonesia tidak tertentu. Tenang Habibie, bisa plus bisa minus, risiko tinggi, cost tinggi. Cara berpikir saya itu harus berlaku untuk umum. Dalam hal ini saya mencari approximately rata-rata, ujarnya. Terbukti, gerakan cepat pemerintah saat itu membawa hasil. 1 tahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu memiliki beberapa dampak. Antara lain, jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari semula Rp7.000 menjadi Rp17.000. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 2%. Angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan pokok bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah.
Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden memangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Kebijakan politik. Langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie di bidang politik adalah yang pertama yaitu memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik. Yang kedua yaitu membebaskan narapidana politik atau napol seperti Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Muchtar Patpahan, pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994. Yang ketiga, mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Yang keempat yaitu membentuk 3 undang-undang yang demokratis, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan kependudukan MPR atau DPR. Yang kelima, yaitu menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi, yaitu yang pertama, TAP MPR nomor 8 MPR 1998 tentang pencabutan TAP nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. Yang kedua yaitu TAP MPR nomor 18 MPR 1908 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan kebijakan di luar batas perundang-undangan. Yang keempat yaitu TAP MPR nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya 2 kali periode. 12 ketetapan MPR antara lain yang pertama yaitu TAP MPR nomor 10 MPR 1908 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Yang kedua yaitu TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga yaitu TAP MPR nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Yang keempat, TAP MPR nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kelima, yaitu TAP MPR nomor 16 MPR 1998 tentang politik ekonomi dan rangka demokrasi ekonomi. Yang keenam, TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM. Yang ketujuh yaitu TAP MPR nomor 7 MPR 1998 tentang perubahan dan tambahan atas TAP MPR nomor 1 MPR 1998 tentang peraturan tata tertib MPR. Yang kedelapan yaitu
TAP MPR nomor 14 MPR 1998 tentang pemilihan umum. Yang ke-9 yaitu TAP MPR nomor 3, 5 MPR 1998 tentang referendum. Yang ke-10 yaitu TAP MPR nomor 9 MPR 1998 tentang GBHN. Yang ke-11 yaitu TAP MPR nomor 12 MPR 1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden dan Mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dan yang terakhir yaitu TAP MPR nomor 13 MPR 1998 tentang pencabutan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Kebijakan ekonomi. Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara 10.000 sampai 15.000. Namun pada akhir pemerintahnya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level 6.500 per dolar AS. Nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi pada era pemerintahannya selanjutnya. Selain itu, ia juga akan pernah dicapai lagi pada era pemerintahannya melalui penerapan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomiannya. Untuk menyelesaikan kritik moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPN dan unit pengelolaan aset negara. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, juga menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. 4. Membentuk lembaga pemantauan dan penyelesaian masalah utang luar negeri. 5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi dan syarat IMF. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk perlindungan konsumen. Akhir jabatan. Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang dia lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperolehkan di hadapan referendum Provinsi Timor Timur setara Timor Leste. Dia mengajukan hal yang cukup menggemarkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenan Timor Timur lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berkedaulatan pada tanggal 30 Agustus 1999. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang ini semakin giat menjatuhkannya. Upaya ini akhirnya berhasil saat sidang umum 1999 yang memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawaban ditolak oleh MPR. Pandangan terhadap pemerintahan B.J. Habibie pada era awal itu masih cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu banyak yang menilai positif pemerintah Habibie. Salah satu pandangan positif itu ditemukan oleh L. Mbah Hidayat dalam bukunya Reformasi Administrasi Bagian Konservatif Pemerintah 3 Presiden. Visi-misi kepemimpinan Presiden Habibie dalam menjalankan agenda reformasi memang tidak bisa dilepas dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan diambil didasarkan pada faktor-faktor yang bisa diukur. Maka tidak heran tiap kebijakan yang diambil kadangkala membuat orang terkaget-kaget dan tidak mengerti. Bahkan sebagian kalangan menganggap Habibie apolitis dan tidak berperasaan. Pola kepemimpinan Habibie seperti itu dapat dimaklumi mengingat latar belakang pendidikannya sebagai doktor di bidang konstruksi pesawat terbang. Berkaitan dengan semangat demokrasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan pembangunan pemerintah dan transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan disertai penegakan hukum dan ditunjuk untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mengolah kegiatan kabinet sehari-hari pun, Habibie melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus negosiatisme sektoral antar menteri. Selain itu, sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan Habibie dalam mengenai masalah bangsa.
Untuk mengatasi persoalan ekonomi, misalnya, ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus, dan pengusaha itu sendiri yang menanggung biayanya. Tugas tersebut sangat penting karena salah satu kelemahan pemerintah adalah kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang sesungguhnya pada masyarakat internasional. Sementara itu, pers khususnya pers asing terkesan hanya mengekspos berita-berita negatif tentang Indonesia sehingga tidak seimbang dalam pemberitaan. Pasca kepresidenan, setelah ia tidak menjadi lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikan Habibie Center yang akhirnya menetap berdomisili di Indonesia. Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurah ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kesibukan lain PJ Habibie adalah mengurusi industri pesawat terbang yang sedang berkembang di Batam. Habibie menjabat sebagai komisaris utama dari PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancangan pesawat terbang 80, dan kemudian menyerah pucuk pimpinan perusahaan tersebut kepada anaknya Ilhan Habibie. Penghargaan internasional. Anggota Kehormatan Persatuan Insinyur Malaysia (IEM) Malaysia. Anggota Kehormatan Japanese Academy of Engineering Jepang. Anggota Kehormatan The Fellowship of Engineering of United Kingdom Britania Raya. Anggota Kehormatan The National Academy of Engineering Amerika Serikat. Anggota Kehormatan Akademi Nasional One Air and One Space Prancis. Anggota Kehormatan The Royal Aeronautical Society Britania Raya. Anggota Kehormatan The Royal Swedish Academy of Engineering Science Swedia. Anggota Kehormatan Lembaga Penerbangan dan Ruang Angkasa Jerman. Anggota Kehormatan American Institute of Aeronautics and Astronautics Amerika Serikat. Anggota Kehormatan Masyarakat Aeronautika Kerajaan Inggris tahun 1983. Anggota Kehormatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Jerman 1983. Anggota Kehormatan Akademi Aeronautika Prancis tahun 1985. N250 Gatot Kaca adalah salah satu pesawat pertama rancangannya yang sudah masuk museum kini. Sederet penghargaan diperoleh B.J. Habibie, di antaranya adalah bintang penghargaan tertinggi dari pemerintah negara bagian Niedersachsen pada 1 Desember 1980, bintang penghargaan tertinggi Republik Federasi Jerman pada 11 November 1980, bintang Mahaputra Adipurna pada 12 Maret 1998, bintang Republik Indonesia Adi Pradana 12 Maret 1998, Grand Cordon of the Order of Al-Istiqlal pada 14 April 1986. Kemudian, bintang penghargaan tertinggi Kerajaan Spanyol pada 14 Mei 1980. Tokoh teknologi penerbangan pada 2 Januari 1984. Profesor Kehormatan atau Guru Besar pada 22 Maret 1977. Bintang penghargaan tertinggi Kerajaan Belanda pada 25 Mei 1983. Bintang Swa Buana Paksa Utama pada 27 Mei 1998. Lalu, bintang budaya Parama Dharma pada 27 Mei 1998. Bintang Bayangkara Utama pada 27 Mei 1998. Bintang Yuda Dharma Utama 27 Mei 1998. Bintang Kartika Eka Pakci Utama pada 27 Mei 1998. Bintang Jalasena Utama 27 Mei 1998. Bintang Jasa Utama pada 27 Mei 1998. Bintang Republik Indonesia Adipurna pada 27 Mei 1998. Selanjutnya, Ilmu Pengetahuan pada 29 Oktober 1982. Grand Cross of Aeronautical Merit pada 3 Oktober 1985. Satya Lancana Widya Sita pada 9 Agustus 1982 dan Satya Lancana Widya Sita
pada 9 Agustus 1982. Sementara itu, ada beberapa film yang mengisahkan Habibie, antara lain berjudul Habibie dan Ainun pada tahun 2012, Budi Habibie pada tahun 2016, serta Habibie dan Ainun 3 pada tahun 2019. Apresiasi dari pemerintah daerah. Tanah leluhur dan kampung halaman. Gorontalo merupakan daerah asal dari keluarga besar B.J. Habibie di Sulawesi. Daerah ini begitu erat kaitannya dengan jejak historis Habibie sewaktu kecil. Adapun beberapa bentuk aspirasi pemerintah daerah di Gorontalo atas jasa dan pengabdian Habibie bagi bangsa dan negara selama ini, diantaranya adalah pemberian gelar adat Pulangga, sebuah gelar adat tinggi dari Dewan Adat dan pemangku adat 5 kerajaan di Gorontalo, Limolo Pahala. 2. Pembangunan monumen B.J. Habibie di wilayah Isemu, Gorontalo. Pembangunan dan peresmian rumah sakit provinsi DR Ainun Habibie di Limboto. Usulan penggunaan nama Universitas B.J. Habibie menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo. Usulan menggunakan nama Bandar Udara B.J. Habibie menggantikan nama Bandar Udara Rijaluddin Gorontalo. Usulan pembangunan Museum Habibie yang berlokasi di rumah keluarga besar Habibie Gorontalo. Penggunaan nama B.J. Habibie sebagai nama ruas jalan protokol Gorontalo. Tanah kelahiran. B.J. Habibie dilahirkan di salah satu kota tua di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Parepare. Kota Parepare merupakan tempat tinggal Habibie sewaktu kecil. Bersama kedua orang tuanya, nama perkembangannya kecil berada di kota tersebut, maka pemerintah daerah pun begitu tinggi mengapresiasi sosok Habibie sebagai tokoh kebanggaan Parepare yang diwujudkan dalam beberapa kebijakan pemerintah, diantaranya Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun di Kota Parepare. Kedua, Rumah Sakit Regional DR Hasri Ainun Habibie di Kota Parepare. Penggunaan nama B.J. Habibie sebagai nama ruas jalan protokol di Kota Parepare. Institut Teknologi Bahruddin Yusuf Habibie. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan ibu guru. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang cerita singkat perjalanan hidup Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie dari kelompok kami, kelompok 1, kelas 12 MIPA 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 6 Bone. Cerdas Pi.